Halo para dog lovers Indonesia, selamat datang di channel saya, Dunia Marta Official. Ini video pertama saya, jadi nanti di video saya ini saya akan membahas tentang dunia anjing, terutama anjing saya ya. Jadi saya itu baru punya anjing barusan gitu ya. Dia itu termasuk anjing mix ya, jadi mix antara herder dengan Doberman. Jadi anjing itu saya dapatkan di tanggal 14 Februari yang lalu ya, di 2021. Anjing itu kelahiran 28 Desember 2020, berarti kurang lebih umurnya itu sekitar 1,5 bulan ya. Oke, di sini saya tuh mau cerita tentang pengalaman saya dalam memelihara anjing tersebut. Anjing tersebut saya beri nama Marta ya, karena kebetulan jenis kelaminnya itu betina. Nah, jadi buat para dog lovers yang baru saja memelihara hewan, khususnya anjing gitu ya, yang masih papis, yang mana umurnya masih di bawah 2 bulan ya, mungkin video saya ini bisa sedikit membantu teman-teman semua ya. Nah, jadi tuh saya mau sharing pengalaman memelihara papis yang baru pertama kali pindah tuan dan pindah rumah gitu ya. Jadi kan awalnya tuh saya juga lihat-lihat di YouTube gitu ya, kalau anjing itu bisa stres ya ketika mengalami perubahan tuan ataupun lingkungan gitu ya. Awalnya saya nggak percaya, cuman ketika Marta itu pertama kali datang ke rumah itu malam harinya ya, itu nangis-nangis. Nah, cuman kan sebelum itu kan saya lihat-lihat di YouTube ya, kalau papis itu harus dipuasakan 12 sampai 24 jam gitu ya. Terus kalau anak anjing nangis itu jangan disamperin gitu ya. Ya udah tuh, saya ngikut tuh ya. Jadi ketika dia datang, saya nggak kasih makan. Padahal awalnya tuh saya udah beli dog food, pedigree. Cuman saya nggak jadi kasih tuh, karena kan saya banyak baca artikel di YouTube kalau ternyata anjing yang barusan pindah itu, terutama papis ya, itu jangan langsung dikasih makan, takutnya nanti mah atau lambungnya bermasalah. Nah, singkat kata saya cuma kasih air minum tuh, dia minum kan, terus sempat pipis gitu ya. Malamnya itu saya taruh kandang di garasi saya. Awalnya masih aman tuh ya, masih aman. Saya tinggal tidur, nggak nangis sih, dia nggak nangis. Pas mau tidur tuh nggak nangis. Cuman sekitar jam 4 pagi ya, jam 4 pagi tuh dia mulai nangis tuh, nangis kencang gitu ya. Saya sampai kebangun. Awalnya saya nggak langsung cek, karena kan saya ingat tuh kalau anak anjing nangis tuh jangan langsung dicek, nanti takut disamperin, takutnya ntar dia manja gitu ya. Nah, saya tungguin tuh sampai 4:30, ternyata ya kok nangisnya nggak berhenti-berhenti. Akhirnya saya cek tuh, ternyata dia di situ pipi sama pup gitu ya. Baunya luar biasa. Akhirnya saya keluarin tuh dari kandang, saya bersihin kandangnya, saya bersihin dia, saya lap-lap gitu ya. Terus udahan dari situ, mulai tuh saya kasih makan gitu ya, dog food gitu. Karena dia nggak mau, pokoknya mukanya sedih gitu. Habis itu sampai pagi itu dia sama sekali nggak mau makan apa-apa tuh ya kan. Saya udah mulai bingung tuh. Terus saya cek YouTube lagi, ternyata memang
mungkin itu bagian dari proses adaptasi dia ya, dia masih stres jadi nggak mau makan gitu ya. Udah tuh sampai itu kan udah tanggal 15 ya, sampai siang mau ke sore itu masih nggak mau makan tuh ya kan, tidur terus pokoknya lemes gitu kan. Terus sekarang tanggal berapa sih, 18 ya, tanggal 15 sore itu akhirnya tiba-tiba tuh dia kayak kelaparan gitu kan, terus nyari-nyari makanan. Akhirnya saya kasih tuh pedigree ya, saya kasih pedigree yang daging domba kalau nggak salah. Itu dia makan lahap tuh, makan cocok ya kan. Terus karena saya harus kerja gitu ya, saya tinggal. Nah saya pikir habis, ternyata pas malam saya pulang itu gak habis dog foodnya, gak habis ya kan, tanggal 15 malam. Nah udah habis itu saya ajak main bentar gitu ya, masih mau tuh. Terus udah saya tinggal lagi, tapi kandangnya saya pindah. Kalau pas hari malam pertama itu di mana garasi, malam keduanya saya pindah di belakang rumah. Nah masih nangis tuh, udah tapi cuma sebentar. Habis itu saya tinggal tidur terus. Nah besok paginya sekitar jam berapa ya, jam 5-an itu nangis lagi. Akhirnya saya cek, ternyata pipis tapi nggak ada pup. Habis itu saya pindahkan dia keluar, halaman luar ya kan. Nah di situ itu saya mulai melihat perubahan drastis dari si Marta. Kalau awalnya itu kan dia masih agak ya bersemangat ya buat main. Ini kok seharian itu cuma tidur lesu, makan juga nggak mau gitu kan. Akhirnya saya searching di YouTube lagi kan. Ternyata saya ngeliat kok kalau anak anjing itu yang di bawah umur 3 bulan ya, 6 bulan ke bawah itu ternyata rentan kena penyakit parvo gitu ya. Saya searching ternyata penyakit parvo tuh lumayan serem tuh dan mematikan tuh buat anak anjing gitu ya. Nah di tanggal 16 itu dia full tuh seharian gak mau makan. Waduh saya bingung kan, karena saya takut juga kalau anjing saya kena, si Marta itu kena parvo kan, karena gejalanya tuh sama tuh, dia lesu, gak mau makan. Tapi untungnya dia tuh masih mau minum tuh. Nah akhirnya saya bingung. Ada beberapa YouTuber yang menyarankan obat herbal ya, ramuannya tuh dari daun pepaya, terus kunyit, parutan kunyit, madu, sama telur ya kan. Akhirnya saya coba nanti di video ini akan saya tunjukin ya cara pembuatannya, walaupun mungkin di video-video YouTuber yang lain juga ada gitu ya. Jadi akhirnya saya buat tuh. Saya buat ya kan, saya paksain
masukin tuh ke mulutnya pakai suntikan yang kecil gitu ya. Nah, puji Tuhannya nggak muntah tuh. Saya pikir waduh ini kalau muntah gimana gitu ya, ternyata nggak muntah. Saya kasih dikit, saya pikir dia habis itu langsung mau makan. Ternyata saya tawarin makanan ya, saya kasih dog food lagi gitu, nggak mau dia sama sekali, nggak disentuh. Padahal saya tuh dog food tuh sampai punya yang pedigree basah sama pedigree yang kering tuh, yang kayak pelet gitu kan. Ternyata itu sama sekali dia nggak mau dimakan. Itu sampai malam, malamnya tuh lemes, bener lemes. Dia tuh cuman maunya tuh tidur aja. Udah kayak udah jangan-jangan parvo beneran nih. Cuman kan belum berani bawa ke dokter juga ya, karena kan takut kalau ke dokter itu malah dia ntar ketularan penyakit yang lain gitu ya. Apalagi dia tuh belum divaksin sama sekali, cuma obat cacing doang. Nah, akhirnya karena lemes, saya lihat lemes gitu ya, malamnya tuh saya bikinin air madu campur gula ya. Jadi air gula dicampur madu, dikasih air panas terus diaduk. Nah itu saya kasih suntikan tuh, saya masukin lagi tuh ke mulutnya, saya paksa jadi supaya dia tuh ada tenaga. Udah saya kasih tuh sampai 2 kali suntik gitu ya, yang ukuran gede. Habis itu tidur tuh dia tidur. Nah tanggal 17-nya pas paginya tuh, pas saya lihat ternyata ada perubahan tuh. Pagi-pagi tuh udah giras gitu kan, jadi dia udah ada tenaganya gitu kan. Terus tanggal 17 pagi tapi saya kasih makan masih belum mau. Habis itu saya bawa jalan keluar rumah gitu ya, ke komplek. Habis itu balik tuh dia ngakmuk kayak lapar gitu kan. Akhirnya saya rebusin tuh daging ayam mentah, saya rebus gitu ya. Akhirnya saya kasih ya, saya suapin. Pas disuapin mau dia, tapi juga masih nggak terlalu banyak juga sih. Yang penting ada daging ayam yang masuk gitu ya. Terus saya suapin kan, saya suapin, makan dia. Terus habis itu saya buatin jamunya lagi. Jadi saya kasih dia itu jamu itu 2 hari berturut-turut ya. Jadi di tanggal 16 sama tanggal 17-nya. Jadi ya ternyata jamu yang dari daun pepaya tadi itu lumayan sih buat ningkatin stamina anjing saya gitu ya. Jadi yang awalnya tuh lemes, setelah mengkonsumsi itu walaupun baru 2 hari ya, itu lumayan sih. Terus air gula tuh ya, jadi kalau anjing-anjingnya teman-teman ada yang nggak mau makan gitu ya, terus lemas, terus daripada disuntik gitu ya, infus gitu ya, maksudnya untuk pertolongan pertamanya bisa pakai air gula gitu ya, itu buat tenaganya dia. Terus tuh pas di hari pertama tuh saya lupa tadi nggak jelasin, saya ingat. Jadi untuk mengatasi anjing yang mau makan tuh katanya juga dikasih susu Bear Brand. Sempet tuh saya kasih tuh, tapi minumnya nggak mau banyak. Tapi yang penting dia mau minum gitu ya. Cuman nggak terlalu ngaruh sih ya.
susu Bear Brand gitu ya. Tapi nggak tahu ya kalau di tiap hari dikasih itu. Cuman saya baru sekali sih pas hari pertama itu eh, saya kasih, tapi ternyata nggak mau ngaruh. Yang lumayan ngaruh tuh ini yang ramuan yang daun pepaya tadi tuh, buat ningkatin imunnya sih ya, sama air gula gitu ya. Terus ini tadi eh saya suapin daging ayam itu, walaupun dikit ya, itu mau, itu saya kasih pagi sama siang. Terus sore saya kerja kan, saya tinggalin daging ayam tuh, nggak disentuh lagi tuh, nggak disentuh lagi. Cuman saya udah tinggalin, jadi saya ganti, saya kasih daging ayam yang baru, saya tinggal tuh di tempat makannya. Jadi harapan saya sih kalau emang dia lapar, ntar dia bisa langsung makan sendiri gitu kan. Nah, mudah-mudahan nih besok pagi better ya. Rencana saya sih mungkin ya sekitar ya sampai dia benar-benar nafsu makannya pulih gitu ya, itu tiap hari itu saya bus pakai jamu tadi. Dibuat dog lover semuanya, kalau ada teman-teman yang anjingnya lemes gitu ya, karena baru pindah gitu ya, itu jamu itu ternyata lumayan ini ya, lumayan membantu sih ya itu. Jadi ya mungkin itu sih ya teman-teman yang mau saya bagiin ketika anjing saya baru pindahan ke sini. Ternyata masalahnya tuh banyak gitu, banyak gitu. Ya mudah-mudahan sih cepet pulih ya kondisinya gitu ya. Oke, mungkin itu dari saya, dog lovers. Semoga sharing saya ini bisa bermanfaat ya, bisa saling bertukar ilmu, wawasan buat teman-teman semua yang baru belajar pelihara anjing gitu. Oke, terima kasih semuanya dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Oke.